Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Alfian dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi, Sains dan Teknologi, dengan NIM 1247050 Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan soal dari UTS kemarin, yaitu studi kalkulus 1 dengan dosen pembimbing Bu Rima, yang mana soalnya itu terdapat 5 soal dengan di setiap soal terdapat beberapa cabang. Langsung saja ke pembahasan soal pertama, yaitu soal pertama adalah X dikurang 2/4 lebih kecil sama dengan dari X pangkat 2 per X tambah 1. Jadi langkah-langkah untuk menyelesaikannya adalah sederhanakan persamaan. Pertama, kita perlu menghilangkan penyebut X tambah 1 di ruas kanan. Untuk itu kita balikan kedua ruas pertidaksamaan dengan X tambah 1, tetapi dengan syarat X tidak sama dengan -1 agar tidak terjadi pembagian dengan yaitu yang contohnya seperti ini: X dikurang 2/4 lebih kecil sama dengan dari X pangkat 2 per X tambah 1. Dijadikan X tambah 1 dikali X dikurang 2/4 lebih kecil sama dengan X pangkat 2. Hasilnya menjadi X tambah 1, buka kurung dan tutup kurung, lalu buka kurung X dikurang 2 tutup kurung dibagi 4, lalu lebih kecil dari X pangkat 2. Lalu distribusi dan perluas, hasilnya kita kalikan dengan X tambah 1 dikali X dikurang 2, yaitu X tambah 1 dikali X dikurang 2 sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah X dikurang 2 sama dengan hasilnya X pangkat 2 dikurang X dikurang 2. Maka pertidaksamaan menjadi X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 2/4 lebih kecil dari X pangkat 2. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan 4 untuk menghilangkan pecahan di dalam rumus, yaitu dengan menggunakan cara X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 lebih kecil dari 4X pangkat 2. Lalu pindahkan semua suku ke satu ruas untuk mendapatkan persamaan kuadrat dengan cara min X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 lebih kecil sama dengan 0 dipindahkan ke 3X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 lebih besar sama dengan 0. Terus kita gunakan rumus kuadrat, yaitu min B plus minus akar B2 B pangkat 2 dikurang 4 A kali C untuk mencari akar-akarnya pada persamaan 3X pangkat 2. Lalu kita kurangkan dengan X, lalu dikurangi lagi dengan 2, hasilnya sama dengan 0. Nilai A sama dengan 3, lalu nilai B nya sama dengan -1 dan nilai C nya sama dengan -2. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut: X sama dengan -1 dikurang 1 minus plus akar -1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 3 dikali -2 per 2 dikali 3. Lalu X 1 plus minus akar 1 ditambah 24 per 6
Seterusnya X sama dengan 1 plus minus akar 25 per 6, lalu mendapatkan hasil X sama dengan 1 plus minus 5 akar per 6, yaitu akar-akar dari jawabannya adalah X1 sama dengan 1 tambah 5 per 6 sama dengan 1, dan X pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 5 per 6 sama dengan minus 2 per 3. Lalu yang keenam, buat garis bilangan dari akar-akar X sama dengan 1 dan X sama dengan minus 2 per 3. Kita buat garis bilangan untuk menentukan tanda dari interval-interval yang terbentuk pada minus infinity sama dengan minus 2 per 3, lalu dikalikan dengan minus 2 per 3 dikali 1, lalu kita kalikan lagi dengan 1 dikali infinity. Terus substitusikan nilai-nilai X dalam interval ke persamaan 3x pangkat 2, yaitu dengan dikurangi X lalu dikurangi 2. Lalu tentukan tanda dari setiap intervalnya, yaitu interval yang tadi disebutkan minus infinity dikali minus 2 pangkat 3 itu positif, lalu yang interval minus 2 per 3 dikali 1 itu negatif, lalu yang interval 1 dikali infinity itu positif. Nah, di sini kita bisa menemukan jawabannya, yaitu X sama dengan minus infinity dikali minus 2 per 3 minus 2 per 3 U sama dengan 1 dikali infinity. Nah, itu untuk soal pertama. Lalu soal pertama yang A, lalu ke soal pertama yang B, itu ada X dikurang 5 lebih besar dari 2, yang mana langkah-langkahnya adalah dengan memisahkan menjadi 2 kasus bertidaksamaan nilai mutlak. Yang kasus pertama itu adalah X dikurang 5 lebih besar dari 2, lalu yang kedua, kasus kedua adalah X dikurang 5 lebih kecil dari min 2. Kita selesaikan masing-masing kasus di sini, yaitu kasus yang pertama itu dengan X lebih besar daripada 7, lalu yang kasus kedua adalah X lebih kecil daripada 3. Nah, setelah itu hasilnya bisa dikalikan, maka akan mendapatkan hasil berupa X infinity 3 lebih sama dengan 7 kali infinity. Lalu untuk soal yang kedua, yang A adalah periksa apakah FOG itu ada di dalam soal utama kedua, yang mana X sama dengan akar X dan GX sama dengan 1 min X kuadrat. Substitusinya GX ke FX dengan cara kita cari komposisi FOG, yaitu F dikali G dikali X sama dengan F1 dikurang X kuadrat. Lalu kita tentukan domain dari fx, yaitu dengan cara 1 dikurang X kuadrat lebih besar dari 0, lalu akan mendapatkan hasil X pangkat 2 lebih kecil daripada 1, lalu dikurang 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 1. Kesimpulannya adalah FOG X ada jika X sama dengan
min 1 dikali 1. Dan soal nomor 2B adalah jika ada tentukan FOG dan domainnya. Jadi yang tadi dibilang di soal pertama, FOG ada jika X sama dengan minus 1 dikali 1. Nah, di sini kita cari dulu apakah minus 1 dikali 1 itu ada dengan cara mensubstitusikan GX ke FX, yaitu caranya adalah FOG sama dengan F1 dikurangi X pangkat 2 sama dengan akar 1 dikurangi X kuadrat, yaitu domainnya adalah domain dari FOG min 1 kali 1. Jadi seperti yang disimpulkan tadi di soal nomor 2 yang A, itu setelah dicari di B itu ada dengan menggunakan mensubstitusikan GX ke FX. Lalu untuk soal ketiga, menentukan nilai limit dengan soal yaitu limit T per 0 terus tan 2T per 3T, yaitu dengan menggunakan kita gunakan aturan limit trigonometri dasar. Diketahui bahwa limit X per 0 tan X per X sama dengan 1. Kita terapkan aturan ini untuk menyederhanakan limit, yaitu dengan menyederhanakannya caranya adalah limit T ke 0 dengan cara tan 2T per 3T sama dengan 2 per 3 dikali limit T ke 0 tan 2T per 2T sama dengan 2 per 3 dikali 1. Lalu mendapatkan hasil 2 per 3. Jadi setelah menyederhanakan limit, hasilnya adalah hasil dari limit X ke 0 tan X per X, yaitu adalah 2 per 3. Lalu yang soal 3B, mencari limit X sampai ke infinity X per 1 tambah X kuadrat. Yang pertama adalah bagi pembilang dan penyebut dengan X kuadrat, yang mana rumusnya adalah limit X ke kuadrat X per 1 ditambah X kuadrat sama dengan limit X ke infinity X per X kuadrat per 1 X per kuadrat ditambah 1 sama dengan limit X ke infinity 1 per X per 1 per X kuadrat ditambah 1. Lalu diselesaikan dengan infinity dikali 1 per X dan 0 dikali 1 per X kuadrat, lalu mendapatkan hasilnya adalah 0, sehingga limitnya adalah limit X ke infinity yaitu X per 1 ditambah X kuadrat adalah 0. Lalu untuk soal yang keempat, diketahui fx sama dengan x dikurang 1 per x tambah 2. Yang soal 4A yaitu periksa apakah f mempunyai inverse. Kita uji ke injektivian satu per satu dulu, yaitu dengan menguji apakah fungsi ini injektif. Misalkan fx pangkat 1 sama dengan fx pangkat 2 dengan x pangkat 1 dikurangi x per x1 ditambah 2 sama dengan x2 per 1 x2 dikurangi 1 per x2 ditambah 2. Lalu untuk soal 4 yang B, jika ada tentukan inversnya. Untuk
Yang pertama kita tuliskan fx-nya dulu sama dengan y. Kita distribusikan fx-nya itu ke y dengan misalkan y itu sama dengan x kurang 1 per x tambah 2. Dan untuk menyelesaikan x-nya yaitu y sama dengan x ditambah 2 per x dikurang 1. Yx ditambah 2y sama dengan x min 1. Yx dikurang x sama dengan min 1 dan min 2y. Lalu xy min 1 sama dengan x1 min 1 dan min 2y. Lalu di sini mendapatkan hasil x sama dengan min 1 dan min 2 per y dikurangi 1. Kesimpulannya inverse dari fx ini adalah f min 1x sama dengan 2x ditambah 1 per 1 dikurang x. Lalu soal yang terakhir adalah agar fungsi fx kontinu pada R, maka berapakah nilai a dikurang 2b? Diketahui fungsi fx sebagai berikut, yaitu fx sama dengan untuk variabel yang pertama di atas itu adalah x tambah 1 dan x lebih kecil dari 1. Lalu yang variabel kedua adalah x ditambah b dan 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2. Lalu 3x dan untuk variabel yang ketiga adalah 3x dan x lebih besar dari 2. Kontinuitas di x yaitu adalah 1. Agar fungsi kontinu x sama dengan 1, kita harus memastikan nilai limit kiri dan kanan di x1 sama. Jadi di data kiri ada x ke 1 ke min 1, lalu f dengan min 1 sama dengan 1 tambah 1 yaitu dengan 2. Terus yang dari kanannya adalah x plus 1, lalu dengan f plus 1 sama dengan a kali 1 plus b. Jadi hasilnya adalah a ditambah b. Jadi a ditambah b ini sama dengan 2. Yang kedua adalah kontinuitas di x sama dengan itu kontinuitas di x sama dengan 2. Agar fungsi kontinu di x ini sama dengan 2, kita juga harus memastikan limit kiri dan kanan di x sama dengan 2 yang sama. Data kirinya itu adalah x sama dengan 2 min 2 dan f min 2 sama dengan a dikali 2 ditambah b. Jadi hasilnya adalah 2a ditambah b. Dari kanan itu x sama dengan 2 plus 2 dan f plus 2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 2a ditambah b adalah 6. Lalu kita selesaikan sistem persamaan. Kita punya dua persamaan di sini, yaitu dengan kontinuitas yang pertama itu 2, lalu yang kontinuitas yang kedua itu adalah 6. Dengan a ditambah b sama dengan 2 yang pertama tadi, lalu 2a plus b sama dengan 6. Lalu kita kurangkan persamaan 1 dari 2, yaitu dengan cara 2a plus b dikurangi a plus b, yaitu hasilnya adalah 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Lalu kita substitusikannya nilai a ini ke 4 ke persamaan 1, yaitu 4 ditambah b sama dengan 2, lalu b dikurangi b sama dengan min 2. Lalu kita hitung a dikurangi 2b. A dikurangi 2b sama dengan 4 dikurangi 2, lalu dikali minus 2 sama dengan hasilnya 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi nilai a dikurangi 2b adalah 8. Mungkin itu saja tadi dari kelima soal.
yang sudah saya bahas di materi pengulangan UTS Kalkulus 1 kemarin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.